belajar tentang negara dan masyarakat pasar ya mata kuliahnya, tapi hari ini kita khusus membongkar fenomena-fenomena kontemporer dari konferensi internasional di Wina tahun 2020 yang lalu yang mengangkat kasus krisis dari negara ya, terutama dikaitkan dengan fenomena pasca pertumbuhan. Ya, jadi ketika konferensi di Wina tahun 2020 saat itu ada peserta dari beberapa negara yang mulai mengkritisi tentang atau mulai memberikan perhatian pada civil society. Karena apa? Karena ketika negara sudah berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi, ada beberapa dari pegiat atau aktivis lingkungan, ya, aktivis ekologi dan sekaligus aktivis sosial yang menggugat peran negara karena negara dianggap kurang memberikan perhatian terhadap civil society. Ya, jadi dengan munculnya krisis-krisis ekologi, gitu ya, krisis-krisis sosial juga, itu bukan hanya akibat dari negara yang kurang perhatian dalam menjalin hubungan dengan civil society, tapi sebagian dari mereka juga memberikan masukan tentang problem-problem krisis ini jangan ditimpakan semuanya pada negara. Jadi ada 2 poin ya. Nah, beberapa ilmuwan dan juga pegiat ekologi itu sudah mulai melakukan analisis, gitu ya, dengan salah satu cara. Ini ada ilmuwan yang saya baca di suatu artikel, kalau sudah saya berikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ilmuwan itu mengangkat nama Antonio Gramsci, Nikos Poulantzas, dan Pierre Bourdieu. Antonio Gramsci dan Nikos Poulantzas itu dianggap mewakili tradisi Marxian, tradisi Marxis, sementara Pierre Bourdieu dianggap mewakili tradisi Weberian. Sengaja disebut 3 orang ini karena 3 orang ini sama-sama membahas ya tentang, yang 2 ini membahas tentang negara, ini juga secara tidak langsung membahas negara, tapi dia di sini tidak suka dengan bahasan tentang civil society. Tapi dia mewakili tradisi dari Max Weber atau tradisi Weberian. Saya sudah mencatat beberapa poin pada saat ini dan saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, saya mengangkat topik pasti ada tujuannya, ya, bukan common sense, tapi ini berdasarkan argumentasi yang dibangun oleh para ahli. Yang pertama, ketika kita bicara tentang relasi negara dan civil society, ya, maka di sini kita melihat dari pemikiran-pemikiran dan strategi growth. Ada strategi yang tadi saya sudah perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ada strategi growth dan post growth. Ini sebenarnya menimbulkan krisis. Krisis apa? Krisis ekologi dan krisis sosial. Jadi kalau kita menganalisis relasi state dan civil society dalam kehidupan kapitalis kontemporer sekarang, kita tidak menyalahkan state, itu pertama, dan kedua kita tidak menyalahkan ditinggalnya civil society atau kurang diperhatikannya civil society oleh state. Tidak bisa kita menyalahkan. Ya, nah dalam kesempatan ini saya punya pertimbangan bahwa kalau kita mau menyalahkan state, maka argumentasi kita apa? Lalu, kalau kita menemukan argumentasi bahwa civil society kurang peduli dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh state, maka argumentasinya apa? Saya kemukakan di sini bahwa ketika negara, ya, dalam saat ini kan sudah di sini, kita kan nggak boleh terus-menerus membuat kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan, karena itu pasti merusak ekologi, menimbulkan krisis lingkungan, ya, panas bumi, ya, bukan panas bumi, global warming, ya, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam relasi antara negara dan civil society,
dalam kondisi yang seperti sekarang ini, maka kita mengupayakan kepada strategi degrowth-nya, ya, oleh tidak mengerem pertumbuhan itu supaya jangan seperti yang dilakukan pada awal abad 19 dan awal-awal abad 20. Kita harus mulai turun. Nah, ada yang namanya post growth. Ada, ya udah, kita sudah selesai dengan pertumbuhan, maka kita sekarang harus mengerem. Negara harus membuat kebijakan yang juga melibatkan civil society. Jadi, poin yang pertama adalah kenapa terjadi krisis? Kenapa ketika negara menjalankan strategi mengurangi pertumbuhan, itu hubungan civil society dengan negara melemah. Ini disebabkan karena negara tidak mampu memulai perubahan secara transformasional. Jadi negara meskipun kebijakannya katanya di growth, tapi dia justru growing terus, gitu ya, terus mengejar pertumbuhan. Karena negara karena negara di sini tidak mampu memulai melakukan perubahan transformasional, melakukan perubahan secara mendasar. Jadi asik kan kalau mengejar pertumbuhan itu kan, ya pasti ada kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, menimbulkan global warming, ya krisis lingkungan, kutub pada mencair. Nah itu kan akibat dari terlalu berorientasinya pada pertumbuhan. Nah ketika strategi degrowth mulai diterapkan ya sejak konferensi tahun 80-an ya, ketika kita sibuk membicarakan tentang efek rumah kaca dan sebagainya, nah negara ini lupa gitu loh. Lupa mengajak civil society. Di sini kan sudah banyak nih aktivis-aktivis lingkungan, aktivis-aktivis sosial gitu ya, yang dia bertarung juga dengan aktivis-aktivis ekonomi yang berorientasi pada pengejaran pertumbuhan. Gitu. Jadi ketika menghadapi krisis, ya ini terkuat di konferensi internasional Wina, itu namanya apa saya lupa tahun 2020. Nah ini mulai ada ilmuwan yang menggugat. Kenapa sih negara dan civil society ini nggak akur ya relasinya, hubungannya? Kalau memang sudah sepakat untuk berhenti berorientasi atau membuat kebijakan yang berorientasi pertumbuhan, maka libatkanlah civil society. Nah, jadi kalau masih ada yang negara yang awalnya dia memberikan tekan pada pengembangan strategi degrowth, ini harus dilibatkan. Tapi ternyata negara tidak. Ya bukan tidak melibatkan, tapi negara belum siap untuk memulai melakukan transformasi mendasar. Ya. Yang kedua, negara gagal membuat seruan politik ya untuk melakukan secara tepat ya kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada perimbangan kebijakan ekologi dan sosial. Disebut dengan ekososial. Negara lupa. Nah, jadi negara lupa. Negara itu lupa ya untuk membuat seruan politik ya untuk membuat kebijakan ya atau policy yang pro pada ekologi sosial, ekososial. Ya, negara lupa, lengah gitu ya karena sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Ya pertumbuhan ekonomi memang harus dikejar, ya. Karena negara itu juga tidak mengalami kebangkrutan. Ya, ini sebenarnya kan sesuatu yang penting sekaligus ini juga merupakan sesuatu yang penting, ya. Tapi ini juga menimbulkan krisis gitu loh. Kita belum siap kan degrowth, belum siap kita. Kalau kita sudah siap degrowth ya kita tidak membuat kebijakan yang merusak hutan gitu ya. Terus menerus membiarkan panas bumi itu tinggi, gitu, lapisan ozon tipis kan enggak gitu ya. Kalau kita melibatkan, tapi ketika negara menghadapi ini lupa nggak diajak gitu. Civil society-nya ini lupa kan tidak diajak sehingga di sini ada ilmuwan yang bilang ya karena negara tidak mampu memulai, ya mungkin gagal untuk mengambil inisiatif gitu ya. Lupa ya karena tuntutan dari negara untuk berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi itu tetap menjadi yang utama.
apapun sistemnya, ya, mau neolit, mau apa, tetap itu penting. Negara harus hadir di situ. Yang kedua, memang justru negara gagal membuat seruan kepada civil society, ya, melalui kebijakan-kebijakan yang pro pada ekososial, ekologi dan sosial. Ekologi dan sosial itu bukan hal yang terpisah, gitu, tapi ini merupakan satu kesatuan.